Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3, yaitu Cut Nyadin yang berposisi sebagai anggota. Saya sendiri, Ersa Mawarni HS, NIM 190502157, dan rekan saya Septira Dwiskar Utami 190502155. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi kami yang berjudul Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional. Kami harap teman-teman dapat memperhatikan dengan seksama. Sub pertama, teori tahapan integrasi ekonomi regional. Pengertiannya, integrasi ekonomi regional adalah proses di mana negara-negara di wilayah geografis bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan aliran internasional produk, orang, atau modal disebut integrasi ekonomi regional atau kedaerahan. EEC, ASEAN mencanangkan ASEAN Economic Community atau EEC yang ditargetkan akan berjalan di tahun 2016. EEC sendiri merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi regional. Tujuan utama EEC adalah kesatuan pasar dan basis produksi, meningkatkan daya saing perekonomian regional, pertumbuhan ekonomi regional yang merata, dan integrasi menyeluruh ekonomi regional dengan perekonomian dunia. Selanjutnya itu, setiap tingkat integrasi menggabungkan sifat-sifat level yang mendahuluinya sebagai berikut. Yang pertama itu, kawasan perdagangan bebas atau free trade area, serikat bea cukai atau custom union, pasar umum atau common market, serikat ekonomi atau economic union. Yang terakhir itu ada serikat politik atau politik union. Sub kedua ada trade creation dan trade diversion. Wilayah perdagangan bebas atau free trade area adalah blok atau kelompok kerjasama ekonomi antar negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Pembentukan FTA memiliki dua hal penting, yaitu trade creation atau TC dan trade diversion atau TD. Subtopik yang ketiga yaitu organisasi dan kerjasama multilateral. Pengertiannya di sini, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Istilah multilateral dalam jalinan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Asal negara anggota dalam kerjasama multilateral ini tidak dikhususkan. Contohnya dari organisasi dunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral ialah WTO dan PBB. Negara-negara kecil sejatinya memiliki peranan yang juga terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama multilateral antara lain adalah yang pertama, bidang ekonomi. Kerjasama multilateral di dunia ini kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama multilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun penanaman modal. Bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Dalam bidang sosial, biasanya kerjasama ini saling memberikan bantuan ketika suatu negara mengalami bencana alam seperti tsunami, jenis gempa bumi, atau sedang mengalami hal-hal tertentu yang sekiranya berhubungan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini termasuk pula perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Bidang yang terakhir yaitu bidang moneter. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang moneter ataupun keuangan. Sebagai contoh adalah Bank Dunia. Selain mengurusi keuangan, kerjasama ini juga saling memberi pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan. Contoh dari kerjasama multilateral yang pertama adalah Bank Dunia. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Bank Dunia masuk dalam bidang moneter. Yang kedua, IFC atau International Financial Corporation. Yang ketiga, IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development. Yang keempat, ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes. Yang kelima, EDA atau International Development Association. Yang keenam, MEGA atau Multilateral Investment Guarantee Agency. Yang ketujuh, IMF atau International Monetary Fund. Yang kedelapan yaitu
ECOSOC atau Economic and Social Council. Sub 4. Ada kerjasama bilateral. Pengertiannya, kerjasama bilateral adalah antar negara, salah satunya dibedakan berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut dan salah satu jenisnya. Tujuannya, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Yang terakhir, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Manfaatnya yaitu, yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Yang terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral. Ada bidang ekonomi, bidang politik, bidang militer, bidang teknologi, dan transportasi. Subtopik yang terakhir yaitu kerjasama sektoral. Pengertiannya adalah kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu, biasanya banyak dilakukan NSB dalam bentuk International Commodity Agreement atau ECA. Tujuannya adalah meningkatkan harga ekspor dan pendapatan. Terdapat 3 tipe International Commodity Agreement. Yang pertama, tipe buffer stock, bertujuan membeli komoditi untuk menambah stok waktu harganya jatuh di bawah harga minimum yang disepakati. Selanjutnya, stok akan dijual ke pasar pada waktu harga komoditi lebih tinggi dari harga minimum yang disepakati. Yang kedua, tipe export controls, bertujuan mengatur jumlah komoditi yang boleh diekspor oleh masing-masing negara anggota agar stabilitas harga komoditi yang bersangkutan tetap terjaga. Tipe yang terakhir yaitu tipe purchase contracts, persetujuan multilateral dalam jangka panjang antara negara produsen dan konsumen dengan suatu tertentu. Ketentuannya adalah negara konsumen atau importer setuju atau bersedia untuk membeli sejumlah komoditi tertentu dengan harga minimum yang telah ditetapkan. Sebaliknya, negara produsen atau eksportir setuju atau bersedia untuk menjual sejumlah komoditi tertentu dengan harga maksimum yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan penjelasan singkat dari materi kami yaitu kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.